Bagaimana saya mulai tertarik dan suka terhadap dunia fotografi? Di video kali ini saya akan sharing awal mula saya terjun ke dunia fotografi. Bagi kamu yang belum gabung di channel Abiakta Fotografi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video baru. Welcome back to my channel, kembali lagi di Abiakta Fotografi. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya awal mula saya terjun ke dunia fotografi. Mungkin dari sini ada teman-teman yang bisa belajar dari pengalaman saya yang nanti akan saya bagikan ke kalian semua. Maka dari itu, jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Oke, sekarang kita pindah spot seperti yang kalian lihat. Ini sekarang saya berada di rumah saya sendiri yang sudah lama belum saya pakai. Oke, kita langsung saja. Mungkin di rumah ini kedepannya akan saya jadikan studio dulu sebelum saya pakai ya. Mau tak jadikan studio dulu buat produksi konten-konten saya yang lain. Oke, kita langsung saja. Jadi awal mula saya masuk ke dunia fotografi itu pada tahun 2008. Nah, sebelumnya saya masuk kuliah di tahun 2007. Waktu itu saya kuliah di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC, itu ada di Yogyakarta. Nah, 2007 saya masuk kuliah. 1 tahun saya di kampus, 1 tahun saya di Jogja. 2008 saya mulai ada ketertarikan dengan yang namanya kamera DSLR waktu itu. Nah, awal mula ketertarikan saya pada sebuah kamera itu dimulai dari pada saat saya melihat ada 2 orang teman saya yang membawa sebuah kamera dan mereka asik motret-motret gitu kan. Dari situ saya berpikir, kok sepertinya asik gitu, sepertinya menarik kalau kita bisa belajar kamera atau fotografi. Yang saya cinta pertama kali ya, dan yang buat saya penasaran pertama kali itu ada di kamera, bukan fotografinya ya, kameranya dulu, di alatnya dulu. Nah, lalu di tahun 2008 juga saya pakai kamera 1000D yang saya beli pertama kali dengan harga waktu itu nyampe 7 juta rupiah. Itu kamera 1000D yang di zamannya itu kamera yang dengan spek yang paling rendah kan. Dan spek yang paling rendah saya beli itu. Lalu proses belajar saya cuma dari melihat dan mendengar, karena akses internet waktu itu juga lumayan susah. Jadi proses belajar saya cuma mendengar dari apa yang teman saya sampaikan. Jadi saya sedang duduk sendiri gitu kan, di sebelah saya ada 2 orang teman di kampus dulu yang dia membahas soal kamera, membahas soal DSLR gitu kan. Jadi ya berhubung saya ada di sebelahnya gitu kan, ya saya mau nggak mau ikut mendengarkan gitu kan. Setelah saya pulang dari kampus, saya balik ke kos. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, lalu saya praktekkan. Ternyata emang benar gitu kan. Proses pembelajaran saya seperti itu. Nah, lalu di tahun yang sama, tahun 2008 saya masuk ke dunia fotografi potret, atau biasa saya modelan gitu kan. Masuk ke dunia modeling. Model yang pertama kali saya foto waktu itu teman SD saya yang dulu juga kuliahnya sama di Jogja, namanya Desi. Nah, saya motret kalau nggak salah sama teman saya itu bertiga, fotografer 3 orang, modelnya 1 cuma si Desi waktu itu. Dengan konsepnya apa ya dulu, fun, casual gitu ya. Nah, dari situ tahun 2008 juga saya mulai, kalau nggak salah saya mulai buat Facebook itu juga tahun 2008 deh, buat Facebook. Nah, saya buat Facebook dengan username dulu
Tama Fotografi gitu. Kenapa sampai sekarang saya dikenal dengan nama Tama gitu kan? Bukan, nama saya sebenarnya Indra gitu kan, tapi lebih dikenal dengan Tama. Itu personal brand saya Tama. Jadi teman-teman foto yang sudah tahu saya dari lama gitu kan, pasti manggil saya Tama. Itu sebagai personal branding saya. Nah, dari Facebook saya punya banyak teman di fotografi, saya kenal banyak teman di fotografi, bahkan friend list Facebook saya waktu itu mencapai 5.000 dan itu udah full, sudah nggak bisa nambah teman lagi. Nah, dari situ di tahun 2009 saya ada rezeki, saya ada dana, saya upgrade dari 1000D ke 550D. Ke 550D waktu itu saya tukar tambah. Saya jual 1000D saya dan nambah uang itu kalau nggak salah 3 juta rupiah buat ambil 550D. Berarti untuk 1000D saya harga secondnya waktu itu dikasih harga 4 juta rupiah. Saya tinggal nambah 3 juta, saya dapat 550D yang sampai sekarang masih saya pakai. Walaupun sekarang saya sudah pakai Fuji Film yang sekarang buat rekod untuk video dan 60D, tapi untuk 550D sampai sekarang masih saya gunakan gitu kan. Lalu di tahun 2009 juga setelah saya upgrade ke 550, saya semakin rajin, semakin rutin upload hasil foto saya di Facebook. Nah, di situ saya dapat job pertama saya, yaitu di event. Dulu saya sebelum masuk ke wedding, saya sebagai fotografer event. Event yang saya garap pertama kali itu event salah satu brand rokok, dan itu tempatnya dulu di Bose. Kalau kalian yang di Jogja pasti tahu Bose itu apa. Bose itu adalah tempat dugem, klub malam gitu kan. Saya dulu pertama kali dapat job di situ, dan tahu sendiri lah, saya tahun 2009 itu masih proses pembelajaran. Langsung dapat job di tempat yang remang-remang, lampu kelap-kelip gitu kan, lampu disco gitu kan. Untuk masalah settingan kan saya belum paham ya, soalnya kan di dalam klub itu kan cahayanya gelap gitu kan, dan kerlap-kerlip gitu kan. Jadi saya harus pakai shutter, otomatis yang saya pakai harus shutter rendah gitu kan, shutternya yang lumayan rendah, dan diafragmanya otomatis kita harus pakai bukan besar gitu kan, ISO-nya paling nggak ISO tinggi gitu. Nah, kebetulan di situ saya sudah punya lensa dari Canon 50 mm fix, bukan 1,8. Jadi di situ lumayan bantu. Tapi yang jadi persoalan, tetap kita harus pakai shutter rendah. Nah, kalau kita pakai shutter rendah, kita megang kamera juga nggak stabil, otomatis kan yang gambar yang dihasilkan juga akan blur, akan sagging gitu kan. Yang jadi persoalan di situ. Mau nggak mau, saya pakai, kalau nggak salah tuh, waktu itu saya pakai shutter normal dan ISO lumayan tinggi, karena itu juga tanpa saya setor ke event organizer sebuah rokok itu juga tanpa editing. Jadi kita motret, kita setor file mentah tanpa editing. Jadi mau nggak mau kita harus matang dalam kamera gitu. Intinya saya di situ pasrah gitu, dengan settingan ala kadarnya yang setahu saya gitu kan, saya pasrah gitu. Di situ waktu itu ada 5 fotografer. Kemudian di bulan berikutnya ada tuh masuk lagi sama event rokok dengan merek yang sama. Nah, di situ yang dipanggil cuma 4 fotografer. 4 fotografer yang di job pertama juga dia ikut, termasuk saya. Ada satu yang nggak diikut sertakan.
Ya alasannya karena fotonya banyak yang ngeblur, banyak yang nggak fokus gitu kan. Ya wajar saja sih menurut saya, karena misalnya kalau misalnya ini kayak saya nih misalnya baru belajar tapi mendadak langsung dapat job di tempat yang gelap gitu kan. Itu kan suatu hal yang susah. Cuma pertama kali saya dapat job di situ itu apa namanya? Saya mikir gitu ya. Ini kalau nggak diterima emangnya mana kan lumayan gitu kan. Kalau diterima saya takut gitu kan, takut mengecewakan gitu kan. Soalnya masih belajar juga, tapi ya saya berpikir panjang ya. Jadi ini kalau tidak saya ambil, saya tidak mungkin bisa melakukan proses pembelajaran secara live, secara langsung di lapangan gitu. Saya nggak mungkin bisa tahu troubleshooting di lapangan ketika kita motret sebuah kerjaan itu seperti apa sih gitu. Akhirnya saya ambil lah di situ. Saya nggak sekedar motret, saya tidak sekedar mencari uang, tapi di situ juga saya melakukan proses pembelajaran. Jadi bagi teman-teman yang pengen terjun ke fotografi, pokoknya di sini kita belajar terus gitu kan. Karena kalau dulu mau belajar ke siapa juga nggak tahu, jadi ya mau nggak mau saya harus menerima pekerjaan itu gitu. Mungkin kalau seperti teman-teman yang sekarang mau terjun ke dunia fotografi, YouTube sekarang udah banyak gitu kan yang bahas soal fotografi, dasar-dasar atau basic fotografi. Terus banyak fotografer yang bisa ditanya juga gitu kan. Kalau saya dulu nggak ada gitu, susah mau cari yang seperti itu, susah gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada yang mau terjun ke dunia foto, mau tanya-tanya seputar fotografi ke saya, ya bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke nomor WhatsApp saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke. Next, lanjut singkat cerita, di tahun 2010 saya kenal dengan salah satu fotografer yang namanya menurut saya unik, namanya seperti nama Jepang gitu kan. Namanya Zan Miratsu. Dia dulu saya kenal di Facebook sih. Inboxan sama dia gitu kan. Akhirnya suatu saat saya diajak tuh. Si Zan ini mau motret model sendiri dengan 2 model. Saya diajak. Waktu itu fotonya di sebuah candi dekat Kalasan di Jogja, di daerah Kalasan gitu ya. Oke, akhirnya saya berangkat. Saya ingat banget 2 model ini, yang satu namanya Marina, yang satu namanya Nuri. Salah satu model ini ya ceweknya Zan gitu ya. Di situ saya mulai nambah teman juga, nambah pengalaman motret model yang notabene modelnya sudah, untuk masalah pose sudah nggak perlu diarahin lagi, udah kita tinggal cepret aja gitu kan. Lalu dari situ saya semakin dekat sama Zan, kemana-mana sama Zan, wes kayak pacaran gitu kan, kemana-mana sama Zan gitu kan. Nah, jadi dulu karakter editingnya Zan ini karakter blending tekstur yang menurutku waktu itu tuh editing yang lumayan ekstrim sih, lagi in banget di zamannya gitu. Akhirnya ya kalau begitu yang belum tahu blending tekstur itu apa, nanti saya tampilkan karyanya Zan di samping sini lah ya, saya tampilkan. Itu yang kalian lihat sekarang itu adalah blending tekstur gitu. Di situ saya mulai belajar editing juga sama Zan Miratsu. Waktu itu di tahun 2010 juga saya masih soal Photoshop masih awam banget, masih ya itulah masih nol banget gitu. Akhirnya si Zan sering edit tuh di komputer saya tuh, di komputer kosan sering edit, dan saya melihat Zan ngedit, tapi melihat bukan semakin pinter ngedit, malah tambah mumet gitu kan, malah semakin pusing gitu kan. Karena apa? Karena kalau si Zan itu dulu kalau ngedit tuh selalu pakai shortcut pada keyboard,
dan layar monitor itu full foto, jadi sudah nggak ada tools. Photoshop itu udah polos, foto semua tanpa tools Photoshop. Nah, di situ bagi saya yang belum tahu tentang shortcut, tampilan di layarnya jangan cuma foto. Jadi saya kalau melihat desain itu kan melihat keyboard, melihat monitor, keyboard, monitor gitu terus gitu kan. Dan Jan Miracu ini ngeditnya kalau saya bilang luar biasa cepet gitu, luar biasa cepat. Jadi saya untuk mengikuti juga agak susah waktu itu. Makanya kalau ada yang kelewatan dari langkahnya Jan ini, saya pasti tanya gitu. Oke, dari situ sedikit-sedikit